Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-452. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-452 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, yaitu saham SLIS, ACST, SIM, Adaro, SAME, dan saham Buka. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview saham tersebut, mohon maaf sebelumnya beberapa hari ini tidak review ya karena ada alasan kesehatan, dan hari ini kita akan kembali coba membahas lagi tentang saham-saham yang mungkin sudah teman-teman request dan akan saya review hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview 6 saham tersebut, maka kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari IHSG, di mana hari Senin kemarin IHSG kembali untuk kesekian kalinya mencetak rekor all time high-nya di level 6.927. Ini sudah tipis sekali, sudah dekat lagi dengan 7.000. Apakah di Februari ini bisa capai 7.000? Tidak ada yang tahu, tapi itu merupakan suatu pencapaian yang luar biasa buat bursa kita, bahwa kita semua prediksi, termasuk saya pun memprediksi bahwa mungkin di akhir tahun ini 7.000 itu pasti akan tercapai, tapi belum sampai bulan Februari ini selesai, ya IHSG kita terus ya berada dekat sekali dengan level 7.000 dan semoga itu bisa ditembus. Ini tergantung lagi dari inflow dana asing yang masuk ke dalam bursa kita. Kalau kita perhatikan penutupan hari ini memang ditutup melemah 0,59% di level 6861 dengan total transaksi 12,8 triliun, hanya 176 saham naik hari ini, 365 saham turun, dan ada 138 saham yang bergerak stagnan. Bagaimana dengan pergerakan dari inflow asing ya? Ternyata di sini masih kembali net foreign buy di seluruh market 855 miliar. Ini selama saya review beberapa hari terakhir ini selalu tercatat net buy terus ya, yang biasanya dipimpin BBNI, Jago. Itu semua selalu terjadi, dan coba kita perhatikan dalam satu minggu ke belakang itu ada 3,8 triliun. Kalau kita perhatikan satu bulan ke belakang itu sudah inflow sekitar 14,6 triliun. Ini cukup besar sekali yang masuk dengan kalau kita perhatikan di perdagangan hari ini masih didominasi oleh Arto, Bank Jago ya, net foreign buy-nya cukup banyak, kemudian diikuti MTEK, BBRI, Harum, dan saham Inco. Kalau kita perhatikan dalam satu bulan terakhir memang terbesar sekarang inflow ada di BBRI sebesar 3,4 triliun, BBNI, Telkom, BMRI, dan BBCA. Ini semoga masih terus inflow sehingga bursa kita masih terus dapat dana dan akhirnya bisa menjadi satu motor penggerak, satu katalis biar IHSG akhirnya bisa menyentuh level 7.000 di tahun ini. Semoga itu bisa terwujud dengan cepat. Kita masuk ke saham yang telah di request, yaitu saham pertama, saham SLIS Gaya Abadi Sempurna Tbk, di mana saham ini tutup naik 1,77% di harga 860. Pagi tadi sempat dia merah ya, opening langsung dibanting di 835, kemudian sempat low di 790, namun menjelang closing dia ditarik sampai di 865, namun closing di 860, dan ini perfect sebenarnya. Satu tick lagi dia berhasil naik lagi di atas PBL di 865. Tentu ini sangat-sangat menarik untuk teman-teman pertimbangkan besok. Ketika bisa breakout melewati 865, ini adalah best buy untuk SLIS. Buy ketika melewati 865, target terdekat ke 910 dan target jauh menuju 1465. Sekali lagi, kalau dia bisa breakout dari 865 baru kita pertimbangkan untuk entry buy. Selama belum breakout lebih baik wait and see. Dan ketika sudah breakout 865, prepare cut loss di 850 ke bawah dengan target seperti biasa ke 910 dan 1465. Dari sisi broker summary, secara volume ini bagus ya, namun secara structure untuk SLIS masih belum menarik. Tapi secara volume ini menarik sekali untuk saham ini. Selanjutnya kita punya saham ACST, di mana saham Aset Indonesia, di mana saham ini tutup 1% ya, turun 1% di harga 198. Sedangkan tadinya sempat berusaha untuk breakout dari resist di 206, namun sayang sekali tidak mampu tembus. Dia cuma sentuh, setelah itu dia harus mengalah untuk turun kembali dan ditutup di level 198, dan ini cukup nanggung sekali teman-teman, karena kunci penting adalah di 206. Kalau bisa breakout tentu potensi upside-nya terbuka lebar bisa sampai 226.
Namun kalau gagal untuk breakout dari 206, tentu ada potensi dia akan kembali koreksi menuju area support terkuatnya di 186 sampai dengan 190. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli ada dua opsi seperti biasa, breakout 206 baru beli dengan target 226, atau tunggu lagi di level 186 sampai dengan 190 dengan target yang sama menuju ke 226. Namun selalu prepare cut loss beberapa tick dari level beli teman-teman atau dari level pentingnya atau level supportnya. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary secara volume ini ACST menarik ya, namun secara structure belum menarik. Selanjutnya kita punya saham SIM, di mana saham Salim Infomas Pratama ini ditutup minus 0,83% di harga 482. Saham SIM sempat rally cukup kencang, namun ketahan di resist dan sekarang sedang koreksi ya. Resistnya di 494, sekarang dia di 482. Apakah koreksi ini koreksi yang menarik atau tidak? Kita tidak tahu. Kalau biasanya kalau kita pelajari Fibonacci retracement, ketika koreksinya ada di level 38,2%, itu merupakan koreksi yang sangat sehat dengan potensi upside-nya masih terbuka lebar. Kalau dia koreksi ke 50% atau ke 61,8%, itu tentu koreksinya juga masih sehat, tapi mungkin kenaikannya tidak akan sebesar kalau dia koreksi di area 38,2%. Jadi ini yang akan kita coba lihat, coba kita ukur kira-kira kalau dari perhitungan Fibonacci kira-kira SIM ini sudah berada di area mana. Soalnya kalau kita perhatikan menggunakan Golden Cross tentu ini jaraknya jauh sekali kalau kita harus menunggu sampai di PBL. Jadi saya sudah bantu untuk gambarkan di mana di sini kalau kita coba tarik maka ditemukan adalah beberapa areanya di saham SIM. Dimana kalau teman-teman perhatikan, ini saya ganti warna dulu. Nah, di box ini ya, di box merah yang pertama itu di level kurang lebih di 474 480. Ini kurang lebih area sebagai support pertama dari SIM. Ini kalau misalkan dia bisa kuat bertahan di sini, maka potensi kenaikan untuk SIM ini terbuka sangat lebar, bisa lebih tinggi lagi. Kemudian kalau misalkan ini gagal bertahan, maka next support adalah di kurang lebih di 458 sampai dengan 462, kurang lebih di area sini. Dan ketika ternyata dia bisa sampai sini, mungkin kenaikannya hanya mungkin sampai sebesar kenaikan sebelumnya. Jadi ini tergantung strategi dari teman-teman. Lihat besok apakah dia mampu bertahan di box pertama ya. Kalau dia mampu bertahan di box pertama, boleh dipertimbangkan entry, pasang SL-nya, targetnya kembali ke 496 sampai dengan level 500 sampai dengan 510. Tapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di 476, teman-teman bisa tunggu lagi di sekitaran area box berikutnya di sini, kurang lebih di 458 sampai dengan 462. Ini teman-teman bisa atur strateginya di saham SIM. Dari sisi broker summary secara volume ya, secara volume ini menarik untuk SIM. Dan secara structure juga sebenarnya ini menarik ya untuk SIM. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk kembali melihat apakah ini bisa menjadi best buy atau tidak untuk saham ini. Selanjutnya kita ada saham Adaro, di mana saham Adaro Energi Indonesia ditutup naik 0,45% di harga 2.230, padahal sempat tadi nyungsep ke 2180, namun menjelang closing berhasil ditarik sampai di 2230. Akhirnya dari zona merah tiba-tiba keluar jadi zona hijau. Nah, untuk saat ini memang Adaro masih berada di dekat resistnya di 2300. Tentu kalau teman-teman yang mau entry buy ini jaraknya dikit lagi ya, risk rewardnya mungkin tidak sebanding karena level support PBL di 2110, sedangkan kalau level resistnya di 2300. Jadi ini jaraknya cukup pendek ya buat teman-teman kalau mau entry, kalau mau dihitung secara risk reward. Oleh sebab itu beberapa opsi yang bisa teman-teman pertimbangkan, tunggu di sekitaran 2110 sampai dengan 2130 baru kita beli, atau sekalian tunggu breakout di 2300. Jadi itu teman-teman opsi yang bisa teman-teman pakai di saham Adaro. Kalau dia masih bermain di tengah-tengah bagaimana? Kalau saya pribadi lebih baik wait and see. Condong kita harus lebih melihat ya, dia bisa breakout. Tentu kita punya risk reward mulai bagus dengan target ke 2470, atau ketika dia turun mendekati area support terkuat. Jadi semakin dekat dengan support pentingnya, tentu ini bisa menjadi satu best buy untuk kita.
Tapi ketika dia masih berada di antara tengah-tengah, tentu ini beresiko sekali. Syukur-syukur kalau kita habis beli dia langsung terbang. Tapi kalau ternyata setelah kita beli malah dia turun, tentu ini menjadi satu momok menakutkan karena kita bingung nih mau cut loss di berapa, tapi supportnya masih jauh. Nah inilah yang harus kita pertimbangkan ketika kita mau coba open satu posisi di sebuah saham. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary ini volume bagus ya, secara volume Adaro terlihat menarik dan structure pun terlihat menarik untuk Adaro. Selanjutnya kita ada saham Same, di mana saham Sarana Meditama Metropolitan Tbk ditutup minus 1,16% di level 342. Di mana kalau kita perhatikan bahwa saham Same sendiri setelah naik kemudian dia koreksi dalam dan sekarang dia sedang berada di sekitaran area PBL. Ini bagus sekali sebenarnya. Secara risk reward ini menarik karena dekat sekali. Supportnya di 338, support paling kuatnya di 338 dan harga saat ini di 342. Jadi sebenarnya ini masih bisa menjadi area beli 338 sampai dengan 342. Boleh dipertimbangkan entry. Dengan catatan adalah wajib terus bisa mempertahankan area 338. Jadi kalau mau entry buy 338 sampai dengan 342, target kenaikan menuju ke 404 ya sampai dengan 410 dan batasi cut loss kurang lebih di 332 sampai dengan 334. Ini teman-teman boleh pakai atau atur sendiri sesuai dengan strategi SL masing-masing. Tapi kalau saya biasanya beberapa tick dari level support BBL itu saya pasang sebagai SL-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli sekali lagi pastikan betul Same besok bisa bertahan di atas level 338 itu perfect untuk kita ambil dengan range buy yang sudah saya informasikan tadi. Kalau dilihat dari sisi broker summary secara volume ya, secara volume ini terlihat menarik, namun secara struktur untuk Same belum terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini di part yang ke-452 adalah saham Buka, di mana saham ini tutup minus 3,32% di harga 350. Kalau dari The Golden Cross, kalau dari chart The Golden Cross ini telah jebol dari level PBL saat ini, PBL di 354, closing di 350, tentu ini cukup rawan sekali untuk saham Buka. Namun ini kebetulan ada yang bertanya tadi malam dan sempat saya share di grup bahwa saham Buka itu punya area support itu di 346 sampai 352. Ini kalau misalkan dia masih berada di dalam range ini, tentu saham Buka masih aman-aman saja dan memungkinkan dia rebound bisa kembali ke 400. Ini estimasi atau prediksi kita ya, kalau memang dia bisa kuat bertahan terus. Namun closingnya tadi bisa kuat bertahan di area sini 346 sampai dengan 352 dan 346 pun tidak dijebol ya. Buka cuman mentok di 346 di sisi kiri dan setelah itu dia kembali rebound lagi. Dan apakah besok bisa naik? Tentu ini harus kita cermati bersama karena kunci pentingnya adalah di 346 sampai dengan 352. Tentu 352 jebol, 350 jebol, 348 tadi cepat jebol, 346 tadi untungnya ketahan kuat. Jadi besok 346 jangan sampai jebol. Kalau jebol maka potensi dia akan kembali ke 314. Tapi kalau kuat bertahan maka potensi upside itu akan ada dengan next ke 364, 376 dan sampai ke 400-an ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah punya barangnya, perhatikan betul kalau di bawah 346 prepare untuk ambil posisi cut dulu. Ya, tapi kalau misalkan setelah cut dia terbang lagi ya silakan re-entry ulang, buy on breakout lagi. Tapi kalau yakin dengan analisa teman-teman ya tetap do your own research, tetap percaya analisamu sendiri ya daripada analisa orang lain. Jadi ada yang asal beli, masuk asal-asalan, kemudian bingung ketika dibanting. Dan itu selalu saya tegaskan bahwa jangan seperti itu. Ketika kita mau open sebuah posisi, kita harus tahu betul kira-kira setelah kita beli, kalau kita mau jual itu harus jual di mana. Kemudian kalau ternyata tidak sesuai ekspektasi, dia turun, maka kita harus cut loss di level berapa. Jadi ini yang harus dipertimbangkan terus, ini yang harus kita pegang terus ketika kita mau trading di satu emiten. Jadi jangan asal buy, habis buy, pusing ketika turun, kita cari-cari orang untuk tanya ini kira-kira masih bisa naik nggak, mulai mencari pembenaran, mulai cari reason atau berita-berita yang sekiranya bisa menyenangkan kita
dengan harapan bahwa kita tidak cut loss dan mungkin bisa naik, namun pada akhirnya ketika saham itu terus turun, akhirnya kita hanya merasakan deja vu, kita minus terus, dan akhirnya kita cut loss, dan setelah kita cut dia baru naik, dan itu akhirnya mempengaruhi psikologis kita ketika kita mau mencoba untuk trading kembali. Oleh sebab itu disiplin trading plan itu penting dan teman-teman wajib menjalankannya. Buat trading plan, open posisi, dan lakukan eksekusi sesuai dengan trading plan itu sehingga teman-teman selalu berada di posisi yang tepat. Banyak yang mengajarkan bahwa anti cut loss it's okay, itu mereka. Kita punya strategi berbeda-beda. Setiap orang punya strategi berbeda-beda. Kalau dia punya banyak duit tentu tidak perlu cut loss. Karena apa? Uang yang dia punya bisa dia pakai lagi beli yang lain. Dia tidak menunggu. Tapi kalau kita cuma punya uang misalkan 1 juta, kemudian kita sudah all in 1 juta, kemudian kita nyangkut 30%, kita mau beli pakai apa lagi? Mau pakai margin? Kan tidak mungkin. Oleh sebab itu, cut loss-nya itu secepat mungkin dan kita langsung rotasi ke emiten lain biar apa? Kita selalu mengalami apa istilahnya ya, momentum-momentum itu tidak ketinggalan. Ada saham yang ternyata jelek kita cut. Kemudian kalau ada peluang bagus kita ambil lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan kita wajib untuk cut loss. Jadi kita tidak selalu ketinggalan momentum-momentum terbaik di bursa. Kalau memang kita banyak duit, ya tentu sudah biarkan saja. Kalau nyangkut, ya sudah. Ditinggal, beli lagi saham lain. Atau kalau nyangkut, ya sudah. Buka lagi account baru atau RDN baru, ya trading lagi di sana. Jadi, semua orang punya strategi berbeda-beda, tapi lihat lagi ke dalam diri kita, apakah kita itu proper atau tidak dengan strategi seperti itu. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-452 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.